Yuk. Udah ya, udah record ya. Serius. 9 karena aku telat. Bentar. Ini berisik ya belakang. Ada suara-suara nggak dari belakang? Maksudnya ada suara yang lain nggak ini? Ada dikit. Nggak apa-apa. Mas, yuk mulai ya. Gue udah record ya. Ya. Oke. Ya. No. Slide 1 dong, tolong. Slide 1. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eventora akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Boleh next slide keduanya. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Nurvito Dwi Dalaksono, lalu saya sendiri Indikator Wibisono, dan ada Michael Justino Sapukono. Pertama, terdapat pendahuluannya. Tujuan dari dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Eventora untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi antarmuka eksternal atau antarmuka antar sistem dengan perangkat lunak dan perangkat keras dan pengguna. Performansi atau kemampuan perangkat lunak dari segi kecepatan, tempat penyimpanan yang dibutuhkan, serta keakuratan, dan atribut tambahan yang dimiliki sistem, serta mendefinisikan fungsi perangkat lunak tersebut. Terdapat ruang lingkupnya, yaitu ruang lingkup dokumen ini mencakup keseluruhan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Eventora, termasuk penjelasan lengkap tentang antarmuka eksternal, performansi, dan fitur-fitur tambahan yang diperlukan. Dokumen ini juga menguraikan batasan sistem asumsi yang digunakan selama proses pengembangan serta segala ketergantungan terhadap sistem lain atau teknologi tertentu. Lagi, dan di sini terdapat deskripsi global perangkat lunak. Aplikasi Eventora ini dikembangkan sebagai produk baru memenuhi kebutuhan dalam mengelola dan mendapatkan informasi acara efektif dan efisien. Dalam era digital saat ini, informasi tentang berbagai acara seringkali tersebar di banyak platform yang berbeda, membuat pengguna kesulitan menemukan informasi terpusat yang lengkap mengenai acara yang ingin mereka ikuti. Eventora dirancang untuk mengatasi masalah ini dengan menjadi platform terpadu yang menghubungkan penyelenggara acara dan peserta secara langsung dalam satu aplikasi. Platform ini mendukung seluruh siklus manajemen acara, mulai dari pembuatan dan publikasi acara, pendaftaran peserta, pembelian tiket, pemberitahuan, hingga laporan setelah acara selesai. Terdapat manfaatnya juga. Dalam pengembangan Eventora ini, perspektif utama adalah menciptakan platform yang terintegrasi, sudah digunakan, dan efektif untuk menghubungkan penyelenggara acara dengan peserta dalam semua tahapan acara. Eventora juga bertujuan untuk memberikan solusi digital yang efisien dalam manajemen dan partisipasi acara, baik di keperluan profesional, sosial, maupun hiburan. Dan di sini terdapat tujuannya. Yang pertama, menyederhanakan manajemen acara, itu mempermudah penyelenggara membuat dan mengelola acara dari awal hingga akhir. Yang kedua, terdapat menyediakan pendaftaran dan pembelian tiket yang mudah, membuat proses registrasi dan pembelian tiket menjadi praktis dan aman bagi peserta. Yang ketiga, memudahkan akses informasi acara. Yang keempat, memastikan komunikasi dan notifikasi lancar. Next. Dan di sini ada profil dan kelas penggunanya, yaitu yang pertama ada penyelenggara acara, membuat dan mengatur event, melihat laporan juga. Yang kedua ada peserta itu bisa mendaftar, melihat detail event, dan mendapatkan etiket. Lalu yang ketiga ada narasumber, mengunggah materi dan informasi presentasi. Yang terakhir ada admin sistem, mengelola sistem, melakukan perawatan dan pembaruan. Dan di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan memasuki lingkungan operasi. Nah, kami ini di kelompok kami ini melakukan proyek tentang aplikasi Eventora. Eventora itu dapat berfungsi apabila smartphone memenuhi spesifikasi minimal sebagai berikut, yaitu platformnya smartphone atau sama yang platformnya OS itu Android dan iOS. Versi Android itu 5.0 dan iOS itu adalah yang ke-12. RAM-nya itu 4 GB. Jadi untuk event Aventura ini adalah spesifikasinya. Yuk, next. Nah, di sini
kita ada batasan perangkat lunak. Itu batasan perangkat lunak atau sistem Eventora yang pertama adalah perangkat keras akan ditentukan kemudian sesuai kebutuhan setelah sistem berjalan dan skala pengguna diketahui. Nah, yang kedua itu adalah perangkat lunak memiliki antarmuka yang ramah pengguna, sederhana, dan mudah digunakan baik untuk web maupun mobile. Yang ketiga, kebijakan dan peraturan mitra mengacu pada kebijakan privasi data pengguna dan ketentuan layanan dari mitra seperti payment gateway dan platform media sosial yang terintegrasi. Nah, yang keempat itu adalah bahasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Next. Nah, di sini kita akan memasuki asumsi dan dependensi. Eventora merupakan aplikasi pencari event yang dibuat untuk Civitas Telkom University yang memiliki banyak fitur. Sehingga jika ada pihak yang memerlukan sistem seperti Eventora, bisa dimodifikasi fungsionalitasnya menyesuaikan kebutuhan sistem tersebut. Kebutuhan dari Eventora ini yaitu yang sifatnya non-fungsionalitas adalah yang pertama, tersedianya perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengoperasikan produk perangkat lunak Eventora. Yang kedua, tersedianya koneksi internet yang stabil untuk mengakses aplikasi. Nah, di sini kita melihat itu ada deskripsi kebutuhan. Nah, itu ada kode kebutuhannya FR01. Deskripsinya penyelenggara dapat membuat dan menginputkan data acara baru ke dalam sistem sehingga acara dapat dipublikasikan dan diakses oleh peserta dan itu nama kebutuhan adalah pembuatan acara. Nah, di sini kita berpindah ke POV user. User itu dapat mendaftar sebagai peserta acara melalui form pendaftaran. Nah, ini untuk nama kebutuhannya kita nggak usah sebut karena kita udah pasti tahu kan ini dari peserta. Nah, kita ke bawahnya penyelenggara dapat membuat dan mempublikasikan acara baru melalui dashboard. Jadi ini penyelenggara dapat membuat event dan mempublikasikan acara melalui dashboard. Sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada peserta terkait update acara. Dan yang ke bawahnya itu yang 05 itu user dapat membeli tiket acara melalui metode pembayaran yang tersedia. Nah, admin dapat mengelola user dan melakukan moderasi konten acara. Sistem dapat menampilkan daftar acara berdasarkan kategori atau tanggal. Narasumber dapat mengunggah materi presentasi ke dalam sistem. Peserta dapat mengunduh etiket setelah pembayaran berhasil. Sistem dapat menampilkan laporan statistik acara kepada penyelenggara. Next. Nah, di sini ada kita kebutuhan non-fungsional. Dari quality kriteria, usability, itu deskripsinya itu apa? Yaitu aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna awam. Diukur menggunakan kuesioner SAS dengan target skor minimal 75. Nah, yang untuk performance, itu aplikasi harus dapat memuat halaman utama dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi 4G. Nah, reliability, itu sistem harus tersedia minimal 99% selama 1 bulan operasional. Di security, itu data pengguna dan transaksi harus dienkripsi menggunakan SSL atau TLS. Compatibility, itu adalah aplikasi harus dapat berjalan di sistem operasi Android minimal versi 5.0 dan iOS minimal versi 12. Maintainability, itu kode aplikasi harus menggunakan struktur modular agar memudahkan perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Scalability, itu sistem harus mampu menangani hingga 10.000 pengguna aktif tanpa penurunan performa. Accessibility, itu aplikasi harus dapat digunakan oleh pengguna dengan kebutuhan khusus aksesibilitas dasar seperti text to speech. Next. Nah, ini adalah use case diagram, itu adalah pengguna dan penyelenggara. Pengguna itu bisa login, mendaftar akun baru, melihat detail acara, mencari acara berdasarkan kategori, menandai acara favorit, membeli tiket acara, melihat notifikasi pembayaran, dan logout. Nah, penyelenggara itu fungsinya lebih banyak. Salah satunya itu adalah kayak melihat daftar peserta, mengelola pendaftaran peserta, mengirimkan notifikasi ke pengguna, menampilkan kalender acara, mengelola transaksi pembayaran, yang ini tugasnya tidak bisa dilakukan oleh pengguna. Jadi ini dilakukan cuma hanya penyelenggaranya saja. Oke, next. Nah, di sini kami ada use case skenario 1, itu membuat acara. Nama use case-nya itulah membuat acara. Deskripsi, fungsi ini digunakan oleh penyelenggara untuk membuat dan mempublikasikan acara baru. Penyelenggara sudah login ke dalam sistem dan post kondisinya itulah acara baru tersimpan di database dan tampil di halaman daftar acara. Nah, ini kita masuk ke skenario utama. Yang diatur yang pertama itulah penyelenggara memilih menu buat acara. Yang kedua, penyelenggara mengisi nama acara, tanggal, tempat, deskripsi. Nah, yang ketiga, itu sebenarnya salah, tapi yang ketiga, penyelenggara klik simpan dan publikasikan. Nah, ini di dalam sistem, yang pertama itulah menampilkan form input acara. Yang kedua, memvalidasi input data.
Yang ketiga, menyimpan data ke database dan menampilkan pesan sukses. Nah, sekarang kita akan memasuk ke alternative flow atau skenario eksepsional. Di dalam aktor itu adalah yang pertama, penyelenggara tidak mengisi data wajib, misal nama acara kosong. Yang kedua itulah koneksi internet terputus saat menyimpan. Nah, sekarang kita ada masuk dalam sistem. Yang pertama itu menampilkan error, nama acara wajib diisi, dan menampilkan error juga dengan pesan gagal terhubung, coba lagi. Next. Nah, di sini kita akan memasuki use case skenario kedua yang nama use case-nya itu adalah pendaftaran peserta. Pendaftaran peserta itu apa? Nah, ini adalah digunakan oleh user untuk mendaftarkan ke acara tertentu. Prekondisinya peserta sudah memiliki akun dan login ke sistem. Data pendaftaran tersimpan di sistem dan peserta mendapatkan etiket. Nah, skenario utamanya itu adalah yang pertama, aktor. Peserta memilih acara dari daftar, dan yang kedua, peserta klik tombol daftar. Nah, yang dimana dan ada poin ketiga, peserta mengisi form dan submit, 4 peserta diarahkan ke halaman e-ticket. Nah, dari sistem, itu yang pertama adalah menampilkan detail acara, yang kedua menampilkan form pendaftaran, yang ketiga menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi berhasil, 4 menampilkan e-ticket dan opsi unduh. Nah, sekarang kita akan memasuki alternative flow yang dalam POV aktor yang pertama itu adalah peserta mencoba mendaftar tanpa login, yang kedua acara sudah penuh. Dan kita akan memasuki POV sistem. Yang pertama itu adalah menampilkan pesan harap login terlebih dahulu. Yang kedua menampilkan pesan kuota peserta telah habis. Dan untuk next slide-nya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian kelas diagram ya. Jadi di sini ada kelas user yang isinya ada ID, username, email, password, lalu ada pengguna, favorit event, buy ticket, dan lain-lain. Ada event juga, ada kelas tiket, kelas notifikasi, dan penyelenggara. Lalu untuk antarmuka pengguna, di sini pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan dalam bentuk halaman aplikasi smartphone. Tampilan yang digunakan juga sederhana, menarik, dan mudah untuk digunakan. Lalu untuk antarmuka perangkat keras, di sini driver perangkat kerasnya bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi dan perangkat lunak. Lalu untuk protokol komunikasi, protokol ini menentukan aturan dan format komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya perangkat barcode reader mungkin menggunakan protokol USB atau Bluetooth untuk mengirimkan data kode barcode ke aplikasi. Lalu ada API atau SDK, ya ini sering disediakan oleh produsen perangkat keras untuk memudahkan integrasi perangkat keras dengan perangkat lunak. Contohnya produsen mesin fingerprint biasanya menyediakan SDK yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data biometrik secara aman. Lalu untuk antarmuka, untuk yang lainnya ada API, laman utama, dan pengunggahan event. Fungsi API di sini tersedia endpoint API khusus untuk mengambil event terbaru atau sesuai filter. Dan ini adalah antarmuka langsung yang menghubungkan komponen laman utama dengan modul pengelolaan event. Lalu ada integrasi dengan database, sistem antarmuka akan mengakses dan memperbarui data event di basis data, baik untuk pengambilan data event di laman utama atau menyimpan event baru. Lalu untuk mengelola file media, sistem terhubung ke layanan penyimpanan eksternal kayak Amazon atau Google Cloud melalui antarmuka API penyimpanan. Jadi setiap file yang diunggah akan dikomunikasikan dan disimpan dengan aman, dan data link yang disimpan di database diambil kembali melalui API. Lalu ada webhook atau notifikasi pengingat event. Di sini integrasi notifikasinya, sistem antarmuka ini akan mengirimkan data pengguna ke layanan notifikasi eksternal. Pengguna yang terdaftar untuk notifikasi akan menerima pengingat atau update sesuai waktu yang diatur. Lalu ada moderasi melalui panel admin. Di sini sistem harus memiliki antarmuka perangkat lunak untuk moderator atau admin, di mana admin dapat meninjau atau menyetujui atau menolak event yang diunggah. Panel ini akan berinteraksi langsung dengan database untuk memperbarui status event. Lalu ada HTTP atau HTTPS digunakan untuk komunikasi antara aplikasi dan server. Lalu ada SSL atau TLS, protokol enkripsi untuk melindungi data sensitif yang dikirimkan antara klien dan server. Lalu JSON, format yang ringan dan umum digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi dan server. Oke, mungkin sekian dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Udah siap ya?